Barbadiai mahamibe marite hite mudarmi. Selamat pagi saudara-saudara, sahabat yang baik hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi pada hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan baru buat kami ya Tuhan. Kami akan melakukan aktivitas kami, tapi kami rindu sebelumnya akan mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, renungan buat kita pada pagi hari ini, renungan harian, yaitu natsnya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian dikatakan di sana. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Hari ini akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Demikian dikatakan di sana. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jadi dunglam jonok ajal ni si David lahu mate, martona ma ibana tu anakna si Salomo nin nama. Nalahu ma anggoahu tumopot dalan ni saluhut manusia. Isi ni tanoon atong marsihohot maruham jalapir tondim. Ayat ketiga, jalaradoti panguluyon tujahuba di Batam, asamar parange hodiaka dalan nalahu mangaradoti aka patikna, akana aka tonana, aka uhumna dot aka panidangyonna, humbar tuna tersurat di bagasan patik ni si Musa, asamar bisuk ho disude si bahenonmu, dohot disude nani na tinebak ni roham disi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Kita buat judulnya ini adalah pentingnya warisan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata bijak mengatakan setiap laki-laki dapat menjadi seorang bapa, tapi diperlukan seorang laki-laki yang istimewa untuk menjadi seorang yang benar-benar menjadi bapa. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa tidak gampang menjadi seorang bapa atau seorang ayah. Dibutuhkan doa, upaya, kesungguhan, ketekunan dan perjuangan yang menjadi seorang bapa yang baik. Seorang bapa belum menjadi bapak yang baik bila ia belum memberikan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Memberi yang terbaik mencakup memberikan kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani, agar kelak anak-anaknya juga hidup benar, baik dan takut akan Tuhan. Tidak cukup hanya memenuhi dan menyediakan kebutuhan jasmani saja, memberi makan, memberi minum, tempat tinggal, atau kebutuhan sekolah atau pendidikan saja. Tetapi juga dengan memberi perhatian, cinta kasih sayang, pengajaran, pendidikan, dan tuntunan hidup berdasarkan iman Kristen atau rohani bagi anak-anaknya. Daud berpesan terakhir sebelum meninggal kepada anak-anaknya Salomo, yaitu yang terdapat di ayat 1 dan 2 tadi. Seperti Raja Daud tahu dan sadar bahwa saat kematiannya sudah dekat. Hal ini
terlihat dari tenaganya, kekuatan Daud yang berangsur-angsur menurun. Daud telah 40 tahun memerintah sebagai Raja Israel dan dia memang benar-benar sudah tua. Daud memanfaatkan waktu yang masih ada. Kesempatan masih Tuhan berikan kepada dia. Karena itu sebelum mati, sebelum datang ajal menjemputnya, Daud memanggil anaknya Salomo dan berpesan kepadanya. Dia memberi pesan dan nasihat terakhir kepada Raja Salomo sebagai penerus tahta kerajaannya. Pertama sekali Daud mengatakan bahwa dia akan segera meninggal. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Daud menunjukkan dirinya sebagai seorang bapa yang baik. Daud sebagai seorang bapa mau agar anaknya Raja Salomo tetap di dalam iman. Karena itu Daud berpesan agar Salomo menguatkan segala hatinya dan berlaku seperti laki-laki. Be strong, be courageous. Memberi pesan terakhir itu adalah lumrah kita temui dalam Alkitab. Seperti Yakub, bapak leluhur orang Israel, memberi pesan terakhir sekaligus memberi berkat bagi ke-12 putranya sebelum ia meninggal. Itu terdapat di dalam Kejadian 49. Pasal Kejadian 49 di ayat 1. Sebagai orang tua, terkhusus sebagai seorang bapak, ayah, mari memberi pesan, nasihat atau petuah yang baik bagi anak-anaknya. Suami atau bapak adalah kepala dan imam di tengah-tengah rumah tangga. Sebagai seorang imam, seharusnya dan sepatutnya seorang bapak memperkenalkan iman akan Yesus Kristus kepada seisi rumahnya. Kita memberi pengajaran dan tuntunan bukan di saat kita sudah tua seperti Daud dan Yakub itu. Tapi mulailah semenjak kita punya anak. Mari kita memberikan didikan dan pengajaran. Jangan tunggu menjadi tua dan menjelang kematian. Mendekati kita dulu baru kita memberi pesan dan nasihat. Selagi masih muda dan kuat, penuh vitalitas, alangkah baiknya kita sudah melakukan dan terus melaksanakannya. Apabila kita tahu bahwa kita seseorang pun tahu apa yang akan terjadi hari besok. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi besok harinya. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir buat kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Hari kemarin sudah jadi kenangan. Hari esok adalah harapan. Dan hari ini adalah kenyataan. Pakai dan pergunakanlah hari ini. Tentu setiap hari kita harus mengajar, mendidik, menasehati anak, membimbing anak-anak kita. Agar nasihat yang kita berikan menjadi nasihat yang berguna. Yang takut akan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan. Ajarkan firman Tuhan. Berikan prinsip-prinsip pedoman hidup sebagai pegangan bagi mereka. Kita tidak akan bisa selamanya bersama-sama dengan anak kita. Karena hidup ini sementara saja. Kelak ketika kita sudah tidak bersama mereka lagi, kita sudah meninggalkan anak-anak kita, mengingat pesan-pesan dan nasihat-nasihat kita terlebih, apakah sudah dilaksanakannya. Jangan kira kita meninggal tetapi belum sempat memberikan nasihat yang baik dan benar-benar itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi anak-anak kita. Isi pesan Daud kepada putranya Salomo yang terlihat di ayat 3 dan 4. Daud meminta Salomo agar melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalannya, dengan tetap mengikut ketetapan dan perintah, peraturan dan ketentuan Tuhan. Hal itu semua sudah tertulis di dalam hukum Musa atau hukum Taurat. Dengan jalan itulah Tuhan akan menepati janji yang telah diucapkan tentang Daud. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberikan tahta kerajaan Israel kepada Daud dan keturunannya apabila tetap taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Tuhan memberikan syarat kepada Daud
dan keturunannya perihal tentang kerajaan Israel. Hanya dengan memenuhi syarat, itulah maka tahta kerajaan akan langgeng di tangan Raja Daud. Daud, nasihatnya tetap menjadi didikan atau ajaran yang jelas yang dialamatkan kepada kaum bapa. Sementara perkiraan atau persepsi kita selama ini bahwa mendidik adalah tugas istri saja. Mari kita rubah itu. Mari kita camkan ini. Sadarlah dan berubahlah mulai hari ini. Sebagai orang tua, mari wajib dan khusus lagi kepada bapa yang baik. Mari kita mendidik dan mengajar anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Daud tidak berpesan agar Salomo menuntut dan mengutamakan haknya, melainkan kewajibannya. Teladan yang baik ini penting jadi warisan dan perlu sekali kita tiru. Ingatkanlah anak-anak kita agar kewajiban. Minta anak-anak kita mendahulukan kewajibannya. Terlebih kewajiban iman, yaitu setia kepada Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman dan perintahnya. Ajarkanlah anak-anak kita bahwa hanya dengan Tuhan, hanya dengan firman Tuhan yang hidup yang akan menjadi pedoman hidup kita. Mari mengikuti teladan Rasul Paulus dalam hidup kita. Dia telah menunjukkan dirinya sebagai seorang bapa dan menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Bapa yang baik adalah bapa yang memberi pengajaran dan teladan. Praktek langsung atau praktek hidup jauh lebih baik dan lebih efektif daripada sekadar nasihat-nasihat saja. Terlebih melalui teladan hidup yang baik, benar-benar. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Caranya adalah menjaga agar diri kita, hidup kita, hati kita, kelakuan kita bersih. Jangan sampai anak dan cucu kita mendapat celah dan cerca karena teladan buruk kita. Mereka dapat malu mengatakan siapa bapaknya atau kakeknya bila mereka ternoda dan banyak dosa masa lalunya. Sebaiknya mereka akan sangat bangga dan bahagia mengatakan siapa mereka, siapa orang tua mereka, karena integritas dan keteladanan kita selama kita hidup. Ternyata apa yang kita lakukan sekarang itu berdampak jauh ke depan kepada hidup keturunan kita. Hanya orang yang benar dan yang berintegritas sesuai kata dan perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita maupun kepada turunan kita. Dengan hidup berintegritas, anak cucu kita akan termotivasi untuk hidup benar dengan tingkah laku yang bersih. Ada 3 hal yang dinyatakan dalam nasihat Daud ini kepada Raja Salomo. Miliki ketaatan dalam Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikutinya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Yang kedua, miliki kesetiaan pada Tuhan. Kita dituntut untuk setia dalam arti kata terus-menerus atau konsisten dengan kepenuhannya, mengasihi dan mentaatinya, mengaguminya, mengikutinya dan menyembah, atau singkat kata adalah kita beribadah tetap kepada Tuhan. Yang ketiga adalah penggenapan janji Tuhan dengan tetap mengikuti supaya kita beruntung dalam segala hal apa yang kita lakukan dan segala yang kita tuju. Saudara-saudara, sebagai penutup dan kesimpulan kita ada 3. Mari kita pakai setiap kesempatan yang ada membuat seisi rumah kita untuk mengasihi Tuhan sesuai mengasihi Tuhan Yesus dan maupun kepada sesama kita. Yang kedua adalah hiduplah setia terhadap Tuhan Yesus. Ajaran dan latihlah anak-anak kita dengan segala kebijaksanaan dan keteladanan hidup kita. Jadilah contoh dan teladan yang baik bagi istri dan anak-anak kita. Yang ketiga adalah mewariskan harta dunia itu penting. Tetapi yang terpenting adalah mewariskan harta iman. Itu yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat dan kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan telah memperdengarkan bagaimana Raja Daud
memberi warisan kepada anak-anaknya, ya. Dan yang terpenting adalah warisan iman yang dia berikan kepada anak-anaknya. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih semuanya untuk renungan pagi hari ini. Kami diingatkan agar kami tetap setia dan taat, dan Tuhan akan menggenapi janjinya, supaya kami beruntung dalam setiap kelakuan dan kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat, dan keturunan kami juga akan menjadi bersukacita atas warisan iman yang kami tinggalkan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati dalam aktivitas mereka. Berkati gereja kami, berkati keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita bersama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Horas.